Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika peminatan. Apa kabar semuanya? Selalu sehat ya. Video pembelajaran ini merupakan kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya yang membahas tentang materi polinomial. Hari ini kita akan mencoba melakukan pembahasan soal-soal tentang teorema faktor. Kita akan kupas tuntas soal-soalnya, jadi jangan sampai tertinggal ya. Oke, kita mulai dengan soal berikut. Jika suku banyak 2x pangkat 3 ditambah kx kuadrat dikurangi x dikurangi 1 habis dibagi oleh 2x dikurangi 1, maka nilai K adalah, ya, penyelesaiannya. Oke, di sini kita lihat bahwa suku banyaknya itu adalah mengandung satu variabel K yang kita harus cari nilainya berapa ya. Jadi langkah yang pertama kita lihat dulu ini pembaginya. Pembaginya itu ada 2x dikurangi 1, maka x-nya sama dengan setengah. Nah, misalkan di sini Bu Rita menuliskan suku banyaknya itu adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah kx kuadrat dikurangi x kurangi 1. Nah, x ini x sama dengan setengah, kita masukkan ke fx. Jadi diperoleh bahwa f dalam kurung setengah itu sama dengan 2 kali setengah pangkat 3 ditambah k kali setengah pangkat 2 dikurangi setengah dikurangi 1. Karena dalam soal tertulis keterangan bahwa suku banyak itu adalah habis dibagi oleh 2x dikurangi 1, maka ini artinya sisanya 0. Atau sama juga dengan bahwa nilai dari f dalam kurung setengah itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa menuliskan menjadi 0 itu sama dengan 1/4 ditambah k per 4 dikurangi 32 ya. Jika kita sederhanakan, ini diperoleh bahwa 0 itu sama dengan k dikurangi 5/4 sehingga k dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi diperoleh bahwa nilai K itu adalah sama dengan 5. Ya, soal berikutnya, salah satu akar persamaan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi px ditambah 24 sama dengan 0 adalah x sama dengan 2. Himpunan penyelesaian akar-akar yang lainnya adalah, nah, kita mulai penyelesaiannya. Di sini saya mencoba menuliskan bahwa suku banyaknya itu adalah fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi px tambah 24. Nah, karena di sini x sama dengan 2 itu merupakan salah satu akar, maka x sama dengan 2 saya substitusikan ke fx sehingga diperoleh f dalam kurung 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 pangkat 2 dikurangi p kali 2 ditambah 24. Nah, saya ulangi lagi, karena x sama dengan 2 merupakan salah satu akar persamaan suku banyak ini artinya bahwa suku banyak x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi px ditambah 24 jika dibagi oleh x sama dengan 2 itu artinya sisanya 0 karena 2 merupakan salah satu akarnya, sehingga nilai f dalam kurung 2 itu sama dengan 0. Jadi kita bisa menuliskannya 0 sama dengan 8 dikurangi 12 dikurangi 2p ditambah 24. Jadi disederhanakan dapat bahwa 0 sama dengan 20 min 2p sehingga p nya kita peroleh sama dengan 10. Nah, nilai p ini kita lengkapi di suku banyaknya. Jadi suku banyaknya diperoleh x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 10x tambah 24. Nah, bagi kalian yang sudah bisa memfaktorkan pangkat 3 bisa langsung difaktorkan. Tapi bagi yang belum bisa, kita bisa menggunakan bantuan dengan cara Horner. Horner ini adalah koefisiennya dari suku banyak itu kan 1, negatif 3, negatif 10 sama 24. Nah, pembaginya berapa? Kita masukkan pembaginya 2. Jadi di sini ya, kalau kita jumlahkan di sini bahwa
ini 1, dan kita harus di ujung sininya itu adalah plus. Nah, ya, jadi 1 kita turun bawah, 1 kali 2 sama dengan 2, jadi negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Negatif 1 kali 2 negatif 2, ini negatif 10 tambah negatif 2 negatif 12. Negatif 12 ini dikali 2 itu adalah negatif 24, dan 24 ditambah negatif 24 itu sama dengan 0. Nah, ini sisanya 0. Terbukti bahwa X sama dengan 2 merupakan salah satu akarnya, ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini bahwa fx itu sama dengan pembaginya itu adalah 2, sehingga kita tuliskan X dikurangi 2. Hasil baginya berapa? Hasil baginya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 12 ditambah sisanya di sini 0, ya. Nah, yang pangkat 2 ini kita coba faktorkan, jadi diperoleh bahwa fx itu sama dengan X dikurangi 2 kali X dikurangi 4 dikali X plus 3, sehingga diperoleh akar-akarnya itu adalah negatif 3, 2, dan 4. Jadi himpunan penyelesaian akar yang lainnya itu adalah negatif 3,4. Jadi jawabannya adalah E. Ya, soal berikutnya. Bentuk X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2 merupakan faktor dari fx sama dengan X pangkat 5 ditambah Px pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 3 ditambah Qx tambah 6. Nah, nilai dari 7P dikurangi 7Q itu sama dengan, ya. Oke, kita lihat di sini bahwa ada 2 buah variabel yang harus kita cari dalam suku banyak ini, ya, P dan Q. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lihat pembaginya dulu. Pembaginya ini adalah, atau faktornya ini adalah X kuadrat dikurangi 3X plus 2. Nah, ini pangkat 2. Saya coba faktorkan menjadi X dikurangi 1 dikali X dikurangi 2. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk X dikurangi 1 sama dengan 0, maka kan X nya sama dengan 1. Nah, karena ini merupakan akar, maka saya langsung substitusikan ke fx, sehingga diperoleh F dalam kurung 1 itu sama dengan 1 pangkat 5 ditambah P kali 1 pangkat 4 dikurangi 5 kali 1 pangkat 3 ditambah Q kali 1 ditambah 6, ya. Karena sekali lagi, karena X sama dengan 1 ini merupakan akar, maka nilai dari F1 itu sama dengan 0, sehingga kita peroleh bahwa 0 itu sama dengan P tambah Q tambah 2. Nah, ini saya anggap menjadi persamaan pertama. Nah, satu lagi, ini kan pembaginya masih ada, ya, akarnya itu adalah X dikurangi 2. Nah, jadi kalau X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 2. Nah, ini juga sama, kita langsung substitusikan saja, sehingga diperoleh F dalam kurung 2 itu sama dengan 2 pangkat 5 ditambah P kali 2 pangkat 4 dikurangi 5 kali 2 pangkat 3 ditambah Q kali 2 ditambah 6. Ya, sekali lagi, karena X sama dengan 2 merupakan akarnya atau merupakan faktor dari suku banyaknya, maka nilai dari F sama 2 ini sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 16P ditambah 2Q dikurangi 2. Nah, ini saya anggap sebagai persamaan kedua. Nah, jika kita lihat di sini persamaan 1, persamaan 2. Persamaan 1 mengandung 2 variabel, persamaan 2 juga mengandung 2 variabel. Nah, variabelnya ini ada yang sama. Maka kita gunakanlah konsep eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi jika kita eliminasi, kita peroleh bahwa di sini min 7P itu sama dengan min 3. Jadi diperoleh nilainya 3/7. Nah, untuk mencari Q bagaimana? Tinggal kita masukkan atau substitusikan nilai P ini adalah ke salah satu persamaannya. Misal di sini masukkan ke persamaan 1, berarti P nya kita ganti 3/7. Jadi Q sama dengan negatif 2 dikurangi 3/7. Jadi jawabannya adalah Q sama dengan negatif 17/7. Nah, maka dari itu nilai dari 7P dikurangi 7Q itu berapa? Berarti tinggal masukkan 7 dikali 3/7 dikurangi 7 dikali negatif 17/7. Jadi hasilnya 3 ditambah
17. Jadi sama dengan 20. Jadi jawabannya ya. Oke, soal berikutnya. Ini salah satu akar persamaan X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah 2. Jumlah akar yang lain persamaan tersebut adalah, ya, bagaimana penyelesaiannya? Oke, jadi di sini ada suku banyak. Suku banyaknya itu adalah fx sama dengan x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat tambah 5x dikurangi 6. Nah, ini salah satu akarnya 2. Nah, kita lihat suku banyak di sini kan tidak ada variabel lain selain x. Ya, jadi nilai x sama dengan 2 ini kita tidak bisa mensubstitusikan ke fx, ya. Nah, untuk mencari akar yang lain, saya menggunakan konsep dari Horner, ya. Jadi yang pertama itu saya menggunakan Horner, koefisiennya itu adalah 1, negatif 5 sama negatif 6. Nah, angka pertama pembaginya itu adalah 2, karena 2 merupakan salah satu akar yang sudah diketahui, ya. Nah, di sini kita harus ingat bahwa untuk Horner kanannya adalah ditambah, ya. Jadi 1 turun ke bawah, 1 kali 2 ini 2 berarti negatif 5 tambah 2 negatif 3, negatif 3 kali 2 itu negatif 6. Di sini 5 ditambah negatif 6 itu negatif 1, negatif 1 kali 2 negatif 2, nah 5 tambah negatif 2 3 kali 2 6, nah, negatif 6 ditambah 6 itu sama dengan 0. Ini terbukti kan sisanya 6, ya. Oke. Nah, di sini hasil baginya itu adalah pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena pangkat 4 dibagi oleh pangkat 1 berarti hasil baginya pangkat 3. Kalau masih belum bisa memfaktorkan pangkat 3, kita menggunakan Horner lagi dengan cara mencari akar yang atau mencari faktor-faktornya. Nah, di sini Bu Tita pembaginya adalah 1, ya. Jadi kalau pembaginya 1 seperti sebelumnya, jadi 1 kali 1 itu 1, jadi negatif 3 tambah 1 negatif 2, negatif 2 kali 1 itu adalah negatif 2, jadi negatif 1 ditambah negatif 2 negatif 3, nah negatif 3 ini dikali 1 negatif 3, nah 3 ditambah negatif 3 itu sama dengan 0, sisanya 0. Nah, di sini wajib sisanya 0 karena kita mencari akarnya, ya. Sisanya 0 itu habis, artinya habis dibagi atau pembaginya merupakan akarnya, ya. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa fx itu adalah pembaginya di sini berapa? 2, berarti x dikurangi 2. Yang keduanya berapa? 1, berarti saya tuliskan x min 1. Nah, hasil baginya yang mana? Yang ini, yang terakhir, ya. Jadi terakhirnya adalah x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. Yang pangkat 2 kita coba selesaikan dengan cara memfaktorkannya. Jadi sini x dikurangi 2 kali x dikurangi 1 kali x dikurangi 3 dan dikali x plus 1, sehingga diperoleh akar-akarnya itu adalah negatif 1, 2, dan 3. Sehingga jumlah akar-akar yang lain persamaan itu adalah 1 ditambah 3 dikurangi 1. Jadi hasilnya sama dengan 3. Jadi kita naik lagi tingkatan soalnya. Di sini diketahui 2x kuadrat ditambah 3px dikurangi 2q dan x kuadrat ditambah q itu mempunyai faktor yang sama, yaitu x dikurang a, di mana p, q, dan a merupakan konstanta bukan 0, ya. Nilai dari 9p kuadrat ditambah 16q itu berapa, ya. Oke, kita coba selesaikan. Nah, di sini kita lihat bahwa x dikurangi a itu merupakan faktor dari 2x kuadrat ditambah 3px dikurangi 2q. Nah, ini artinya apa? X itu sama dengan A, sehingga bisa kita tuliskan bahwa 2a kuadrat ditambah 3
P kali A dikurangi 2Q sama dengan 0 ya. Jadi sekali lagi, X dikurangi A itu faktor dari, ini artinya berarti kan X nya sama dengan A. Faktor dari artinya apa? Nilai dari suku banyak untuk X sama dengan A itu sama dengan 0 ya. Oke ya, paham ya. Nah, berikutnya di sini ternyata X dikurangi A adalah faktor dari X kuadrat ditambah Q. Nah, ini pun sama, sehingga kita peroleh bahwa A kuadrat ditambah Q sama dengan 0. Nah, berarti Q-nya sama dengan negatif A kuadrat. Nah, ada dua buah persamaan di sini ya. Jadi saya mencoba untuk persamaan 2, saya substitusikan ke persamaan 1. Sehingga diperoleh 2A kuadrat ditambah 3 kali P kali A dikurangi 2 dikali, nah Q-nya kita ganti jadi negatif A kuadrat, itu sama dengan 0. Nah, setelah ini kita coba sederhanakan saja. Jadi 2A kuadrat ditambah 3P kali A ditambah 2A kuadrat itu sama dengan 0 ya. Jadi kita gabung 2A kuadrat ditambah 2A kuadrat itu kan 4A kuadrat ditambah 3P kali A sama dengan 0. Sehingga diperoleh bahwa P itu sama dengan negatif 4A kuadrat dibagi 3A atau sama dengan negatif 4/3A. Jadi kita sudah dapat Q-nya sama dengan negatif A kuadrat, P-nya sama dengan negatif 4/3A. Nah, untuk mencari nilai 9P kuadrat ditambah 16Q, berarti kita tinggal substitusikan saja nilai P sama Q ya. Jadi ini 9P pangkat 2 ditambah 16Q itu sama dengan 9 kali minus 4/3A kita kuadratkan ditambah 16 kali Q. Q-nya itu adalah negatif A kuadrat. Jadi diperoleh 9 kali 16/9A kuadrat dikurangi 16A kuadrat. Jadi sama dengan 16A kuadrat dikurangi 16A kuadrat. Jadi hasilnya berapa? 0. Oke, jawabannya yang C ya. Oke, demikian pembahasan soal-soal teorema faktor. Silahkan anak-anak mengeksplor bentuk-bentuk soal yang lainnya dengan harapan keilmuan kita bisa bertambah ya. Oke, cukup sekian video pembelajaran dari Bu Tita. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.